Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Stefania Miriam Tembolon. Saya merupakan mahasiswi semester 3 jurusan S1 Akuntansi di Universitas Bengkulu. Nah, pada video saya kali ini saya akan membahas terkait materi yang ada di buku K.S.O. Wagner Warfield edisi iFirst. Nah, saya akan membahas mulai dari chapter 3, yaitu mengenai current liabilities, provision, and contingency. Nah, langsung saja kita bahas ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya ingin sedikit mengulang dari pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kenapa sih sebenarnya kita harus mempelajari current liabilities, provision, and contingency ini? Nah, buat teman-teman semuanya, perlu ingat lagi ya. Jadi, ada 5 elemen utama yang ada di laporan keuangan, yaitu 3 elemen di laporan posisi keuangan, yaitu aset, kemudian ada liabilities dan equities. Dan di 2 elemen utama itu ada di laporan laba rugi, yaitu akun pendapatan dan juga beban. Nah, jadi liabilities ini merupakan bagian dari 5 elemen utama laporan keuangan. Nah, jadi tadi ya ada aset itu merupakan sumber daya yang dikuasai dan dapat dikendalikan oleh perusahaan. Nah, hal ini biasanya ditandai dengan adanya aliran kas masuk. Dan kedua adalah expense atau beban. Nah, pengertiannya yaitu beban itu adalah sebuah pengurangan dari pendapatan yang akan menghasilkan laba bersih sebelum pajak. Dan yang ketiga ada liabilities atau kewajiban. Jadi kewajiban perusahaan saat ini berasal dari transaksi masa lalu yang akan dilunasi pada masa yang akan datang. Kemudian equity atau modal. Equity atau modal ini adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Dan yang terakhir ada income atau penghasilan. Jadi income itu adalah jumlah uang yang didapat dari penjualan dalam jangka waktu tertentu setelah dikurangi HPP, beban, dan biaya lainnya. Oke, itu tadi ulasan sedikit mengenai 5 elemen utama laporan keuangan, biar teman-teman tidak bingung. Harus ingat ya, harus hafal ini semuanya. 5 elemen utama laporan keuangan. Oke, kita akan masuk ke pembahasan mengenai current liabilities, provision, and contingency. Nah, apa sih sebenarnya current liabilities itu? Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, current liabilities ini adalah biasanya artinya itu current liabilities yaitu kewajiban, dan current itu tidak lancar. Jadi kewajiban tidak lancar kalau dia dari secara bahasa. Tetapi beda kalau kita sebagai calon akuntan ini. Jadi current liabilities itu adalah istilah yang menunjukkan atau mengarahkan kepada kewajiban jangka pendek. Nah, ada 3 karakteristik penting bila kita menggolongkan suatu liabilities ke dalam current liabilities, yaitu yang pertama adalah 1, kewajiban saat ini. 2, timbul dari peristiwa masa lalu. 3, menghasilkan arus keluar sumber daya atau uang tunai, baik berupa barang, jasa. Jadi misalkan kita membeli suatu barang secara kredit. Nah, biasanya hal yang paling sering perusahaan lakukan untuk melunasi utang yang telah dilakukan sebelumnya itu biasanya dengan membayar langsung atau dengan uang tunai. Bisa juga dengan menyerahkan barang ataupun memberi pelayanan atau jasa. Itu boleh saja teman-teman ya. Jadi sesuai dengan peraturan yang ada di perusahaan kita. Nah, jadi bagaimana sih kita dapat mengklasifikasikan atau menggolongkan current liabilities itu? Nah, current liabilities itu dilaporkan jika salah satu dari 2 syarat ini ada. 1, kewajiban diharapkan akan diselesaikan dalam siklus operasi normalnya, atau kewajiban diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Nah, jadi kalau dia kewajiban jangka pendek itu, perusahaan harus menyelesaikannya atau
tanggal jatuh tempo daripada current liabilities itu tidak boleh lebih dari 12 bulan. Nah, kalau dia lebih dari 12 bulan, maka itu akan menjadi kewajiban jangka panjang atau non-current liabilities. Nah, ada 10 macam-macam atau jenis dari current liabilities. Yang pertama adalah account payable, ini merupakan utang usaha yang biasanya itu pembelian barang bahan baku ya di perusahaan. Kemudian notes payable atau utang wesel. Yang ketiga, current matters of long-term debt, ini merupakan kewajiban jangka panjang yang akan segera jatuh tempo. Yang keempat, short-term obligation expected to be refinanced. Yang kelima, dividend payable atau utang dividen. Yang keenam, customer advance and deposit. Yang ketujuh, unearned revenues. Yang kedelapan, sales and value add tax payable. Yang kesembilan, income tax payable. Dan ke-10, employee related liabilities. Nah, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua satu persatu mengenai jenis dari current liabilities ini. Pertama ada account payable. Account payable itu atau dalam bahasa Indonesia adalah utang usaha, adalah utang yang muncul karena pembelian barang untuk keperluan operasi perusahaan. Nah, biasanya barang tersebut berupa bahan baku produksi. Nah, utang payable ini merupakan utang yang berasal dari transaksi pembelian barang biasanya untuk keperluan operasi perusahaan. Nah, jurnal yang dibuat perusahaan saat memperoleh utang yaitu kalau perusahaan kita menggunakan sistem perpetual, maka yang di posisi debit adalah persediaan barang dagangan sebesar nilai perolehannya. Kemudian account payable di posisi kredit. Nah, jadi kalau perusahaan kita menggunakan sistem kredit, yang pembelian itu di posisi debit dan account payable di posisi kredit. Oke, yang nomor 2 adalah notes payable. Notes payable atau utang wesel merupakan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu yang biasanya jumlahnya ditambah dengan bunga pada masa yang akan datang, yaitu pada tanggal jatuh tempo. Jadi, utang wesel ini merupakan janji yang tertulis dalam sebuah, biasanya ada ditambah dengan bunga. Jadi beda ya, kalau account payable itu kan dia tidak ada bunga, seberapa kita berhutang itu tidak ada bunganya. Jadi kalau notes payable ini ada bunganya yang harus kita lunasi di masa yang akan datang. Nah, kapan wesel itu diterbitkan? Ada 3 alasan kenapa perusahaan itu menerbitkan utang wesel atau notes payable ini. Yaitu yang pertama, saat perusahaan melakukan pembelian secara kredit yang limit kredit ini sudah melampaui batas atau over limit. Nah, jadi memang kebanyakan perusahaan itu membatasi limit pembelian kredit kepada perusahaan lain supaya hal ini tidak menjadi kerugian ya buat perusahaan kita. Makanya ada yang namanya limit kreditnya. Misalnya saya sebagai pemberi utang, nah saya boleh membatasi limit pinjaman yang saya bisa berikan kepada pelanggan saya, misalnya 10 juta. Nah, saat pelanggan saya ingin berhutang kepada saya ya lebih dari 10 juta, nah itu biasanya saya akan memberikan utang wesel, yaitu utang yang disertai dengan bunga itu. Dan yang kedua, ketika perusahaan meminjamkan sejumlah uang kepada perusahaan atau individu lain. Dan yang ketiga, pada saat pelunasan account payable. Nah, account payable ini bisa dilunasi dengan kita menyerahkan notes payable. Bila kita tidak mampu membayar hutang kita ini sekarang, nah kita boleh menyerahkan atau memberikan notes payable yang
kita janjikan, yaitu pada tanggal tertentu. Nah, ini merupakan sesuai dengan peraturan yang ada di perusahaan. Yang ketiga, current maturities of long-term debt. Current maturities of long-term debt yaitu bagian dari utang jangka panjang yang akan segera jatuh tempo. Nah, ketika perusahaan kita memiliki utang jangka panjang yang akan segera jatuh tempo, nah perusahaan harus mereklasifikasikan utang jangka panjang tersebut menjadi current maturities of long-term debt. Tidak ada jurnal yang perlu dibuat perusahaan, akan tetapi perusahaan harus mengakui utang jangka panjang tersebut menjadi utang jangka pendek. Keempat, yaitu short-term obligation expected to be refinanced. Short-term obligation expected to be refinanced sudah menjadi liabilitas jangka pendek, tetapi ada pengecualian. Jika akan didanai atau dibayar dengan akumulasi dana yang berasal dari bukan aset lancar, maka dia tidak menjadi liabilitas jangka pendek. Kemudian dividend payable atau utang dividen. Nah, utang dividen ini adalah bagian laba yang akan dibagikan investor kepada investor. Nah, perusahaan akan mengakui utang dividen pada saat mengumumkan pembagian dividen. Nah, ketika perusahaan kita nih masih ingin membagikan dividen, nah, jadi itu akan menimbulkan utang payable. Utang dividen maksud saya, utang dividen. Nah, apa jurnal yang dibuat perusahaan ketika mengumumkan pembagian dividen? Yaitu di posisi debit ada retained earning dan di posisi kredit dividend payable. Oke, selanjutnya yaitu customer advance and deposit. Customer advance and deposit adalah uang muka yang dikeluarkan oleh customer sebagai jaminan atas barang untuk memastikan barang yang kita pinjamkan kepada customer itu bisa dipertanggungjawabkan. Maka pihak perusahaan akan meminta sejumlah uang yang akan dikembalikan pada saat waktu tertentu. Yang ketujuh adalah unearned revenues. Unearned revenues ini adalah pendapatan diterima di muka. Nah, kenapa? Ini termasuk dari kewajiban jangka pendek. Nah, kita di dalam akuntansi kan ada prinsip yang namanya prinsip pengakuan pendapatan, di mana kita akan mengaku itu sebagai pendapatan jika kita sudah memberikan jasa kepada pelanggan kita. Tapi dalam unearned revenues ini, kasusnya itu kita sudah menerima uang dari pelanggan, tetapi kita belum memberikan jasa kepada pelanggan kita. Nah, itu akan itu termasuk dari kewajiban jangka pendek yang harus dilakukan oleh perusahaan, yang harus dilunasi oleh perusahaan. Nah, jurnal yang harus kita buat saat terjadi transaksi unearned revenues ini, yaitu cash di posisi debit dan unearned revenues di posisi kredit. Oke, selanjutnya yaitu sales and value added tax payable. Value added tax yaitu pajak pertambahan nilai, merupakan pajak langsung yang dibebankan kepada pembeli. Lalu ada sales tax payable yaitu utang pajak penjualan. Sales tax payable ini adalah utang pajak yang dipungut dari pelanggan atas jasa yang telah diberikan dan harus disetorkan kepada negara. Misalnya ini saya memberikan contoh kasus di sini. Nah, Bakso King menjual seporsi bakso seharga $15 ya, dan dikenakan pajak penjualan sebesar $1. Maka di sini ya saya tambahkan lagi, pelanggan kita itu akan membayar seporsi mangkok itu seharga 16.000, di mana 15.000 itu adalah harga bakso tersebut, dan
Nah, $1 itu adalah pajak penjualan yang dibebankan. Nah, maka jurnal yang harus dicatat perusahaan adalah cash sebesar $16 maksud saya. Kemudian di posisi kredit ada sell tax payable sebesar $1 dan revenue $15. Kemudian ada income tax payable. Nah, income tax payable itu jika barang bagi orang pribadi menjadi tax payable adalah PPh pasal 21 dan bagi badan usaha dihitung berdasarkan laba perusahaan. Tarif yang berlaku bagi badan usaha yaitu 25%. Terakhir adalah employee related liabilities. Employee liabilities ini adalah kewajiban terkait dana pensiun karyawan. Nah, selanjutnya yaitu notes payable. Jadi, notes payable ini adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan. Nah, notes payable ini biasanya timbul dari adanya pembelian, pembiayaan, atau transaksi lainnya. Nah, wesel itu bisa diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau dalam kewajiban jangka panjang ini dapat diklasifikasikan berdasarkan tanggal jatuh temponya. Nah, yang ketiga, wesel ada yang berbunga dan ada juga yang tanpa bunga. Nah, tanpa bunga itu maksudnya kalau kita memiliki utang, misalnya nih saya ingin melunasi utang saya menggunakan notes payable. Nah, yang tadinya utang saya ini 100.000 nih. Nah, dalam penerbitan notes payable itu saya langsung memberikan menambah nilai utang saya tadi, misalnya tadi 100.000 kan. Nah, di notes payable itu kita bisa menuliskan lebih dari 100.000, misalnya 110.000. Nah, jadi sebenarnya tidak ada bunga, tetapi kita sudah menambahkan nilai dari utang kita tersebut. Nah, kemudian utang jangka panjang yang jatuh tempo saat ini. Adalah bagian dari obligasi, surat hipotek, dan utang jangka panjang lainnya yang jatuh tempo dalam satu anggaran berikutnya. Nah, mengecualikan utang jangka panjang yang jatuh tempo saat ini jika yaitu pensiun oleh akumulasi aset yang belum ditampilkan sebagai aset lancar. Yang kedua, dibiayai kembali atau dipensiunkan dari hasil penerbitan utang baru, ataupun bisa juga diubah menjadi saham biasa. Oke, kita masuk ke pembahasan provision. Nah, provision itu adalah liabilitas yang jumlah dan waktunya belum diketahui dengan pasti. Nah, perusahaan dapat mengakui adanya provision jika ada beberapa kondisi berikut ini, yaitu yang pertama, perusahaan memiliki kewajiban saat ini sebagai akibat peristiwa masa lalu, misalnya penjualan. Yang kedua, memungkinkan arus keluar sumber daya yang mempunyai masa manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Dan yang ketiga, estimasi dari jumlah kewajiban dapat diukur secara handal.